Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis talabul ilmi walau minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam, dan kesehatan, di mana di dalam nikmat kesehatan itu kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa menghirup udara segar pagi hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan kesehatan, di mana di dalam nikmat kesehatan itu kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa menghirup udara segar yang insyaallah diberkahi Allah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita yang telah membawa Islam minadh dhulumati ilan nur, yang nyatanya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, juga kita selalu umatnya ya insyaallah selalu konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Teman-teman, insyaallah hari ini saya ingin bercerita atau menceritakan sebuah kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Kisah ini saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan yang berasal dari Abdurrahman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saat itu beliau pernah berkata bahwasanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dahulu sebelum kita ada seorang 3 pemuda yang berjalan lalu mendapati sebuah gua yang mereka tempati, yang mereka manfaatkan untuk berteduh. Lalu saat mereka masuk ke dalam gua itu, tak lama ada sebuah batu besar berasal dari atas bukit jatuh dan menutupi pintu gua tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari gua itu, sehingga salah satu di antara mereka berkata bahwasanya sungguhnya apa musibah yang menimpa kita ini tidak akan pernah bisa tertolongkan, atau pintu gua itu tidak akan pernah terbuka kecuali kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita lakukan. Lalu saat itu salah satu di antara mereka bertiga berkata, "Ya Allah," berdoa, "Ya Allah, dahulu saya memiliki orang tua yang sudah renta. Lalu saya selalu memberikan minuman susu kepada mereka, lalu dan mendahulukan mereka dibandingkan keluarga saya." Jadi ceritanya itu beliau itu sudah menikah dan memiliki anak, sehingga ketika beliau ingin memberikan minuman susu itu, beliau selalu mendahulukan orang tuanya dibandingkan keluarganya sendiri. Tak lama di suatu hari di mana beliau itu telat datang ke rumah karena telah mencari kayu, gitu ya, kelamaan mencari kayu sehingga datangnya telat, hingga mendapati kedua orang tuanya itu sedang tertidur lelap, dan beliau itu tidak membangunkannya, gitu, tapi tetap beliau hanya memegang gelas yang berisikan minuman susu itu dan menunggu orang tuanya bangun hingga fajar tiba. Hingga sampai kemudian saat bangun barulah beliau memberikan susu itu kepada orang tuanya. Padahal anaknya itu sudah nangis terisak-isak mengharapkan susu dari ayahnya itu, dan juga sudah menggelilingi kakinya memohon untuk memberikan susu itu. Tapi karena beliau memberikan susu itu hanya kepada orang tuanya hingga terbit fajar, beliau berdoa, "Ya Allah, jika dengan amalan itu bisa
mengharapkan keriduanmu, maka bantulah keluarga kami dari kesulitan yang menimpa kami ini. Lalu tak lama batu besar itu bergeser sedikit. Lalu orang di antara ketiga orang yang lain itu berdoa lagi, "Ya Allah, saya pernah mencintai seorang sepupu saya, di mana cintanya itu bukan cinta antar saudara, tapi cinta antar laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas tidak boleh." Lalu tak lama beliau sangat ingin menggaulinya, tapi perempuan itu menolaknya. Lalu tak lama beberapa tahun kemudian, di mana perempuan ini sedang berada dalam kesulitan, datanglah ke laki-laki ini ke beliau, lalu beliau membantu perempuan ini dengan memberikan uang $120 dengan syarat perempuan itu ingin digauli. Lalu perempuan itu setuju. Tak lama saat ingin digauli, perempuan itu berkata, "Takutlah kepada Allah, apakah kamu akan memasukkan cincin kepada tempat yang tidak benar? Karena cincin itu harus ditempatkan kepada yang benar." Lalu tak lama laki-laki ini menjauh dari perempuan itu. Lalu tak lama keinginannya pun berbeda. Yang awalnya ingin menggauli itu berubah ya. Jadi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perempuan itu adalah perempuan yang sangat ia cintai sudah bertahun-tahun, dan bahkan rela memberikan emas atau apapun itu kepada perempuan itu. Ya Allah, jika apa yang telah saya lakukan ini demi mengharapkan keridhaan-Mu, maka bantulah geserkan batu yang sedang menutupi kami untuk keluar ini. Tak lama batu itu bergeserlah sedikit demi sedikit. Lalu orang ketiga juga berdoa, "Ya Allah, dahulu saya mempunyai seorang karyawan atau pegawai, di mana setiap karyawan pasti akan diupah, dan ternyata ada salah satu karyawan saya atau pegawai saya yang dia menghilang atau tidak sempat mendapatkan hak dia atau gajinya lah kayak gitu. Terus tak lama ia pergunakan uang milik pegawai itu untuk ia kembangkan, untuk memperbanyak uang itu, sehingga suatu hari datanglah seorang mantan pegawainya itu untuk menagih uang gajinya atau upahnya gitu ya. Sehingga beliau menagihlah, "Wahai hamba Allah, manakah upah yang pernah saya belum sempat ambil," gitu ya. Lalu beliau berkata bahwasannya semua yang berada di sini adalah upahmu. Semua yang berada di sini adalah diantaranya ada unta, domba, dan sapi, juga budak yang menggembalanya. Lalu si pegawainya itu bilang, intinya serius, intinya gitu, jangan bercanda. Dan beliau berkatalah bahwa saya serius gitu, ini semua adalah milikmu karena dahulu saya pernah mengembangkannya dan tidak memakannya sedikit pun uang atau hak dari upah yang diberikan kepada dirinya. Lalu tak lama pegawainya itu membawa semua yang diberikan dari bosnya ya atau dari tuannya tanpa meninggalkan sedikit pun, dan beliau juga tidak mengambil sedikit pun apa yang seharusnya tidak diambil oleh dirinya. Lalu tak lama beliau berdoa, "Ya Allah, jika apa yang telah saya lakukan itu demi mendapatkan keridhaan-Mu, maka bantulah Engkau singkirkan batu itu dan tolonglah kami." Lalu tak lama batu itu bergeser sedikit demi sedikit hingga terbukalah pintu itu karena berhasil oleh ketiga orang pemuda yang sudah berdoa dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Lalu tak lama akhirnya
mereka berdua bisa keluar. Saya ambil hadis ini, hadis riwayat Bukhari nomor 2272 dan Muslim nomor 2743. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwasanya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kita masih memiliki sebuah kesalahan di mana kita masih mempunyai harapan untuk memperbaiki itu. Dan dikatakan ya bahwa 3 pemuda ini berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini demi mendapatkan keridhoan-Mu." Jadi tujuan kita hidup adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi hal yang lain lagi. Jadi jangan pernah kita berharap melakukan kebaikan demi mendapatkan surga Allah, tapi lakukanlah apapun itu kebaikannya demi mengharapkan keridhaan Allah, karena saat Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan apapun kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.